warahmatullahi wabarakatuh. Halo Weidi Villa, ketemu lagi bareng Rere Reza di podcastnya Weidi ya. Minggu kemarin Rere, dan sekarang Rere lagi juga. Dan hari ini tidak kalah spesialnya dengan episode-episode sebelumnya ya. Episode sebelumnya Rere mendatangkan salah satu owner dari produk-produk brand muslimah di Kota Bandung. Dan hari ini sangat spesialnya Rere mendatangkan di balik brand tersebut ya. Tapi sebelum lanjut ke konten selanjutnya, jangan lupa buat Weidi Villa follow Instagram kita dulu di @weidimuslim_official, dan jangan lupa juga klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Langsung aja klik tombol subscribe-nya karena kalau semakin banyak subscriber, semakin banyak juga video-video yang akan kita upload ya. Kalau gitu langsung aja, mungkin Rere tidak akan banyak bicara ya karena sangat spesial sekali dan banyak juga kisah inspirasinya juga ya di podcast kali ini. Dan langsung aja mungkin Rere langsung present, ini adalah salah satu bintang tamu yang luar biasa sekali ya. Sangat menginspirasi juga buat Weidi Villa, apalagi kaum perempuan dimanapun Anda berada ya. Buat ukti-ukti tentunya ya. Langsung aja kita panggil, ini adalah Teh Lia, dari salah satu owner dari AB Clothing. Halo Teh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, aduh. Dari kemarin sudah 2 episode ya, saya ditemani dengan salah satu owner yang sangat luar biasa sekali. Dan hari ini juga sangat spesial tentunya. Ini adalah di balik layar, mungkin di balik clothing di Bandung mungkin ya. Di balik adanya brand kali ya. Oh betul. Pembuat gitu. Kalau nggak ada pembuat, produk brandnya nggak ada dong. Nah betul, itu banget ya. Produsennya. Luar biasa. Langsung didatangin loh ya di Weidi Podcast, luar biasa. Tapi Rere mau ngobrol dulu sedikit sama Teh Lia, kan masih banyak mungkin ya Weidi Villa juga yang belum tahu mungkin. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang sering membuat clothing dan sebagainya, mungkin udah tahu lah ya AB Clothing itu sudah terkenal di Bandung. Dan ada yang mungkin pengen tanya, apa sih sebenarnya AB Clothing itu? Boleh diceritain dulu AB Clothing itu apa sih sebenarnya? AB Clothing ya. AB Clothing ini sebetulnya udah berdiri dari sekitar tahun 70-an. Wow. Itu udah dimulai dari orang tua. Tapi dulu bukan dengan nama AB Clothing ya. Masih nama mertua saya. Basuki Production, itu dari tahun 70-an sampai 2000-an lah. Oke. 2010 masih ada lah sini. Oh, 2010? Masih jadi masih jalan dari AB Clothing itu kan diteruskan oleh suami saya. Nah, dipegang sama suami saya. AB Clothing dan Basuki Production tuh masih jalan dua tuh pada ada awalnya. Dua berarti ya, ada dua. Okay. Jadi di satu tempat dia ada dua yang berjalan gitu. Cuman oke lah, balance gitu berjalan. Di tahun 2015-2014 itu mertua saya karena ada usaha lain, jadi orang tua fokus di usaha lainnya. Jadi full yang pegang itu suami saya. Barulah real bener-bener gitu AB Clothing, semua yang pegang itu AB Clothing dari 2014-an. Oke. Tapi sebetulnya nih suami saya itu dari 2003 itu udah mulai. Jadi suami saya masih SMA, dia udah mulai tuh terima orderan dari teman-temannya kan. Kalau zaman 2000 segitu mah anak SMA teh kembaran kaos, kembaran jaket kelas gitu. Iya. Pokoknya yang berbau kembaran sekelas angkatan. Betul. Nah, suami saya udah mulai tuh ngerjain itu. Sampai di akhirnya suami saya menikah nih. Kita menikah di 2010. Menikah mulai aja dia ada dari instansi kayak gitu. Dari aku teman kuliah saya. Nah, gitu. Jadi sebagai ya ini sama inilah memasarkan juga saya. Iya. Tapi di AB Clothing sendiri itu tuh apakah khusus untuk membuat baju kah, atau ada produk lain yang bisa dibuat di AB Clothing atau gimana? Jadi di AB Clothing itu ada 2 divisi. Ada yang full order itu biasanya instansi atau ya kantoran lah ya. Biasanya ada juga yang maklun itu biasanya dari brand. Brand juga ada brand kaos-kaos gitu, yang baju-baju cowok mungkin ya. Ada juga yang baju-baju cewek dari yang ada mulai tunik, gamis, dress, himar yang syar'i, yang pakai cadar gitu. Pokoknya mah berbagai bentuk macam baju perempuan. Kan kalau laki-laki mah paling
Kaos paling paling enggak kemeja lah paling gitu. Kaos cuma tangan pendek tangan panjang. Iya, Terus iya. Oblong reglan. Iya. Atau yang berkerah. Iya. Jaket yang disleting atau sweater. Terus celana laki-laki mah sebanyak apa sih modelnya ya? Jeans semua kalau enggak chino lah ya. Iya. Iya. Kalau enggak panjang atau pendek. Iya. Gitu kan. Kalau baju perempuan kan luas ya, banyak. Gitu. Banyak. Ada yang tunik, ada yang blus, ada yang celana lurus, ada yang kulot. Oh, berarti Apapun lah. apapun bisa dikerjakan di AB Clothing berarti. Bisa. Insya Allah bisa. Luar biasa sekali ya. Semua kalau jadi YD Villa nih mau bikin apapun bisa lah ya. Mau bangun rumah bisa nggak? Bisa ke divisi orang tua ada. Bisa. Ada juga. Ya Allah ada. Ya Allah ada loh. Dan saya tadi bercanda loh, ternyata ada loh. Ada bisa, boleh. Pokoknya. Bikin rumah tangga mungkin. Udah sold out kayaknya itu. Udah banyak. Habis ini mungkin WD Villa yang belum berumah tangga. Oh, saya gimana caranya mau bikin rumah tangga? Bisa nggak? Hubungi aja AB Clothing. Nggak ada kalau itu. Terus kalau ngobrolin tentang Teh Lia sendiri, awal Teh Lia memutuskan untuk meneruskan usaha ini. Saya nikah 2010. Awalnya mah gitu cuman kayak gini ya gitu produksi dan nggak pernah yang namanya turun ke tempat produksi, cuman nyampe di depan aja gitu. Oke, selesai gitu. 2010 saya masih kuliah, saya lulus itu di 2012. Sebelumnya nih saya tuh nikah 17 tahun nih ya. Jadi udah ABG nikah nih ya. Cukup matang sekali ya di umur seperti makanya itu. Masih kuliah, judulnya kuliah S1 malah kayak gini tuh. Iya. Udah saya masih kuliah 2012 saya lulus. Lulus saya kebetulan kuliah akuntansi. Oh, basicnya akuntansi malahan. Akuntansi. Kalau akuntan, audit itu kan auditor gitu. Kerjaannya kan kebanyakan lembur lah, overtime atau ngaudit kesana kesini. Saya ngelamar nih, nyoba ceritanya ngelamar ke beberapa perusahaan. Gimana rata-rata itu? Kamu berarti kan akuntansi harus mengaudit kesana kesini. Betul. Siap kan nih kalau tiap bulan keluar kota rolling apa? Saya udah punya anak waktu itu, jadi saya lulus kuliah, anak saya umur 3 tahun yang paling besar. Gak mungkin ya, saya juga rasanya gimana kalau saya harus ninggalin anak gitu, kasihan. Jadi akhirnya dan setiap udah di interview saya ditanya, kamu udah nikah ya umur segini? Iya udah nikah. Udah punya anak? Iya. Kamu gimana kalau ini suami kamu kerja apa gitu kan ditanya. Suami saya mengelola konveksi, saya bilangnya ya, mengelola konveksi. Punya siapa? Sendiri, saya bilang. Kenapa nggak kerja aja di perusahaan suami kamu? Semuanya dan rata yang setiap saya interview gitu, ngapain kerja di perusahaan orang, kerja aja di perusahaan sendiri. Memang iya, saya pikir iya juga ya. Terus ya banyak lah ya penolakan yang wah udah nikah. Terus banyaknya kan yang memang single ya. Kalau biasanya kalau fresh graduate itu membutuhkan orang-orang single biasanya rata-rata gitu. Akhirnya saya coba-coba dari uang bulanan yang dikasih suami. Dulu tuh zaman awal muncul hits mukena katun Jepang. Oke. Tahun berapa itu? 2014 itu. Saya dikasih uang nih bulanan buat dapur, pokoknya dikasih suami. Saya sisihin tuh. Kayaknya berapa ya? Berarti suami gak dikasih makan berarti ya? Karena uangnya disisihin. Dikasih. Uang saya mana buat makan? Oh, tidak ada. Dari pos tabungan nih saya ambil nih. Saya inget dulu belanja kayaknya 200.000 deh. 200.000? Bikinlah jadi mukena 5 pasang apa ya? Serius? Iya, pokoknya zaman 2014 masih belum kayak hari ini kan ya, harga-harga juga. Udah saya beliin, saya bilang sama suami, aku mau jahit dong gitu, boleh nggak bikin mukena kayak gini. Mukena kan gampang ya, lurus gitu. Sedangkan sumber daya pegawai yang cerdas-cerdas gitu, yang udah bisa bikin bolak-balik jaket apa gimana, sama suami saya dikinin, kamu tuh sama tukang jahit yang itu aja, yang paling lambat, dikasihnya gitu. Kamu itu dari suami teteh? Iya, jahat banget. Yang lain kan kerjaan full ya. Oh iya, mungkin banyak kerjaan lah ya. Banyak kerjaan tuh kamu yang paling lambat aja. Itu mah ini katanya. Oke, saya kasihin. Jadi saya jual, laku alhamdulillah tuh.
5 habis, udah selesai. Udah itu akhirnya ikut pameran-pameran. Dari situ oke lah. Oke. Saya Berarti memulai juga. Iya, berarti bikin brand sendiri juga berarti ya? Sempat saya bikin brand. Mukena awalnya, cuman kalau mukena kan apa ya, per musim gitu ya. Iya. Biasanya kayak lebih ramai itu di bulan Ramadan. Di bulan biasa kan kurang begitu oke gitu ya. Akhirnya bikinlah baju perempuan. Iya. Tapi dari mungkin dari produk Teteh sendiri, apakah Teteh merasa berhasil atau enggak dengan produk saya sendiri ini gitu? Sebetulnya ya kalau berhasil atau enggak saya nggak bisa. Ya pede aja lah gitu. Pede aja. Sejauh saya ikut pameran sampai di 2019 awal sih, alhamdulillah ya, penerimaan konsumen lah, pembeli gitu ya. Pembeli tuh ya suka sold out aja lah gitu, lumayan. Ya itu udah berarti laku dong kalau sold out. Baju lumayan ke pameran kesana kesini di Bandung. Emang sering ikut pameran juga dulu ya? Di Bandung mah ya oke lah ya, rata-rata ikut gitu. Kalau di IFW pernah tuh 2017-an. Oke. Terus ke Pontianak pernah, kirim aja ya, saya sih nggak ikut ke luar kota pernah. Oke lah gitu sale-nya mah. Cuman sampai 2019 awal aja. Mungkin sampai 2019 ya. Tapi tadi kan ngobrolin tentang produknya dari Telia sendiri. Apa sih nama produknya dulu? Atalia. Oh, Atalia. Oh ya, mungkin namanya Lia, jadi dipanggil Ata. Mungkin Telia ini adalah fans dari Atta Halilintar. Mungkin jadi Atalia. Oh enggak ya? Atalia tuh nama saya sama suami. Oh, kirain saya fans sama Atta Halilintar. Ternyata bukan ya, dari Bukan, Atalia itu suami sama Telia gitu digabungin. Iya. Tapi masih sampai sekarang masih ada produknya? Produknya kan sampai 2019 aja tuh ya Ayah. Okay. Karena qadarullah nih 2019 24 Maret 2019 konveksi kebakaran. Gitu. Itu 2019. 2019 24 Maret. Bentar, konveksinya di mana sih? Di Sidomukti 5T Pahlawan. Oh, Kecamatan Cibenying berarti? Iya. Iya. Itu kebakaran. Jadi kebakaran itu bukan kebakaran kecil ya. Memang banyak gitu yang hilang dari kebakaran itu. Jadi kalau kerugian, ya apa aja sih kerugian dari kebakaran? Kerugian itu bahan mah pasti ya. Oh iya, karena Bahan mungkin kain juga. Mungkin ya. kalau di kontainerin mah sekontainer mungkin. Bahan teh. Iya, lumayan ya. Itu kalau boleh tanya, kalau diuangkan berapa itu teh? Kerugiannya? Mungkin ada sekitar 3M lah ya. Ada sama bangunan kan, bangunan, mesin, bahan. Kan bahan itu bukan punya saya aja ya, ada makhluk kan. Saya terima produk orang gitu, dibikinin sama saya. Ada itu, ada emang stok saya. Kan kadang suka ada sisa-sisanya tuh dari produksi. Nah itu terus dari mesin sih yang paling mahal. Mesin juga kebakar. Mesin bordir. Mesin bordir itu total kalau misalkan itu terbakar semuanya atau gimana, atau cuman setengah atau? Itu kan kemarin yang kebakar itu 2 lantai. Di lantai 2 itu alat sablon, meja sablon dan teman-temannya, bahan kimianya. Di bawah itu bahan sama mesin bordir. Sebetulnya mesin bordir itu nggak full hangus jadi arang, enggak. Tapi kan itu komputer, satu kena semua kena. Jadi kalaupun dibenerin ya sama aja. Mending beli baru mungkin. Iya. Tapi sekarang mungkin udah dibangun lagi atau gimana? Kalau dibangun lagi dari kejadian itu 24 Maret ya, sekitar bulan pertengahan April juga udah menjahit lagi, berjalan lagi. Cuman mesin bordir sih yang belum ada sampai saat ini. Saya mengingat nominalnya yang Masya Allah lumayan gitu. Bisa beli rumah saya kalau beli mesin bordir. Itu kan kalau misalkan kalau Rere sebut itu emang paling parah banget sih. Sampai rugiannya sampai MM-an gitu mah ya. Itu dari Telia sendiri gimana sih menghadapinya, atau misalnya gimana sih caranya biar bangkit gitu dari terpurukan dulu gitu? Biar bangkit yang paling bikin semangat karena saya punya tanggung jawab sama konsumen. Itu ya, kayak nggak enak ya nama baik kan. Kalau gimana pun caranya
setelah kejadian itu saya harus bisa menyelesaikan apa yang sudah ditargetkan selesai. Walaupun ya nggak bisa sesuai waktu banget lah ya. Iya. By proses lah mungkin ya. Nah. Itu tanggung jawab sama orang sih yang lebih aduh mesti gitu harus ini gitu. Kalau semangat mah ya gimana ya, udah kehendaknya mungkin ya harus dijalanin aja. Dijalanin gitu. Kalau nggak kurang-kurang berdoa mah kayaknya stres juga sih sebenarnya mah. Insya Allah keganti lah. Ya amin, mudah-mudahan ya. Karena orang baik mah pasti akan ada gantinya. Amin, insya Allah. Itu kalau Rere, wah udah sih, udah parah banget sih gitu. Lumayan lah, agak panik saya juga. Apalagi kalau misalkan lagi ada lagi ada orderan itu kan yang paling mungkin yang paling di. Ini ada ceritanya juga nih. Jadi saya itu abis tender kementerian apa ya? Saya lupa deh. Pokoknya ada tender itu kejadian hari Minggu. Hari Minggu itu kan memang ada pegawai yang pulang, ada yang stay. Kan mes dan tempat produksi sama di situ. Jadi jadwal pengambilan baju itu sama kargo bilangnya sih jam 10 malam sama saya. Terus saya bilang, aduh jangan jam 10 malam, takutnya nggak ada yang ngambil. Diambillah si barang itu jam 6 sore. Suami saya jam 6 sore datang ke kantor, ngasihin barang. Lumayan deh kayaknya 600 piece apa berapa gitu. Cuman kan lumayan ya. Iya. Udah pergilah itu semua barang, 7:30 kebakaran. Masih ada ya alhamdulillah ya. Saya nggak mesti kerja 2 kali untuk pesanan ini gitu. Jadi cepet banget ya kejadiannya, kayak udah gede aja diar gitu. Kalau ini mah gitu. Oke. Berarti tapi untuk saat ini masih produksi lah ya untuk baju dan lain sebagainya, masih untuk produksi ya, cuman untuk brand Atalia enggak ya. Enggak dulu. Brand Atalia enggak, karena ini dulu di hold lah ya. Di hold dulu mungkin tahun depan lah ya insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Karena banyak lah yang harus saya beresin setelah kejadian itu. Terus balik lagi ke AB Clothing ini kan si WD Villa pasti penasaran tuh hasil dari AB Clothing. Hasil AB Apakah Clothing. Ini kan di sebelah sini contohnya ada. Boleh, ini, saya mau lihat-lihat dulu. Ini tuh dari ini Atalia nih. Oh, ini produk Tete. Iya, ini Atalia. Dari baju rapih gini lah ya. Tapi stok kalau Atalia masih ada mungkin kalau untuk dijual. Ada sih kayaknya, cuman udah nggak banyak sisa. Saya dari Iya. Multi produk. Dari yang kayaknya baju baju teteh gitu ya, ukti mungkin. Sampai ke yang kayaknya ini kan ini bapak banget gitu ya, gitu. Oh, jaket juga bikin ini mungkin lebih ke jaket anti air mungkin ya? Atau enggak? Iya sih. Ini kan Kabupaten mana ini, Pak? Murung. Di mana Murung? Agak lupa Kalimantan mana gitu. Pokoknya mah jauh loh Kalimantan loh. Kalimantan. Order juga banyak sih di tahun 2013 tuh ada dari Nigeria saya ngerjain. Hah, Nigeria? Bikin apa tadi? Kaos. Emang di Nigeria tidak ada konveksi gitu? Kurang tahu, pokoknya mah ada aja datang dari Nigeria. Itu tuh. Cuman emang beda lah ya sama standar kaos kita di sini gitu. Terus di tahun berapa saya lupa, ada buat kirim ke Aussie. Ini nih kayak gini. Mana? Kayak sweater gini aja sih sebenarnya. Cuman karena bule kan badannya panjang ya. Jadi kalau di saya mah jadi tunik gitu. Sampai lutut gitu karena panjang banget. Gitu. Ini untuk mungkin standar bule mungkin ya. Ini mah standar kita. Oh, standar kita. Oh. Kalau bule mah panjang banget. Panjang banget. Ada sempat ada juga berarti. Terus sempat ngerjain brand dari Malaysia, sempat ada. Oh, dari Malaysia juga ada. Itu ada, apa? Malaysia mah kayak juga. Baju kurung ya, baju cewek gitu loh yang tunik sama rok gitu. Iya. Baju perempuan ya. Perempuan. Iya. Tapi kalau misalkan itu kan kalau di harga mungkin ya di Indonesia sama di luar itu beda mungkin ya. Kalau misalkan dari AB Clothing sendiri atau dari Thalia untuk menentukan harga jual atau produksi gimana? Kalau menentukan harga udah pasti kalau yang namanya produksi tergantung sama kuantitas ya. Oke. Kuantitas makin banyak yang diproduksi, harga bisa lah berkurang sedikit-sedikit. Combat tuh berapa ketebalannya? 30 20 yang kayak gitu-gitu. Ketebalannya berapa? Mau di sablonnya di mana aja? Oke. Terus mau di stick apa enggak? Itu banyaknya kalau orang-orang sekarang gitu yang kayak suka kebetulan saya ada website. Nah, di website udah bisa lah ya menghubungi WA dari website itu.
itu tuh cuma nanya gini, halo, kalau mau buat kaos 20 biji berapa? Kan jadi nggak detail gitu ya? Gitu. Udah gitu udah saya tanya, ini gimana? Ya kayak gitu aja gitu. Banyak juga yang kayak gitu ya sekarang tuh gitu kayak. Jadi cuman nanya, saya mau bikin baju 20 bisa nggak? Cuman gitu Iya, doang mungkin. Iya, bajunya teh apa? Bahannya gimana? Desainnya apa? Banyak kayak gitu cuman kasar gitu pertanyaannya tuh terlalu luar banget. Sedangkan kan banyak faktor yang buat penentu harganya itu. Oke. Tapi kalau dari Abe sendiri untuk quality control setiap orderan itu gimana sih? Quality control ada divisinya kan sebetulnya ya. Cuman hampir semua saya ikut juga melihat gitu. Kayak gimana sih, apa bener nggak nih udah di akhir apa kayak gimana? Tetap masih ada saya melihat gitu turun tangan. Iya, tetap ada tetehnya yang mungkin yang ngecek lah ya istilahnya. Iya, ngecek Iya. Soalnya tetap aja ya harus ada ikutlah berkecimpung, jangan ini banget, jangan percaya-percaya. Bener. Tapi kalau misalnya buat WD Villa yang mau order misalkan nih, mau nanya-nanya itu ada ke website kah atau ke Instagram kah atau ke Kalau WhatsApp nggak di atau Google gimana? aja, di googling. Oh di Google. AB Langsung tanya ke Clothing. Mbah Google aja ya. Ada AB Clothing, nanti AB-nya ABE ya. ABE. abeclothing.net. Iya. Iya. Kalau nggak ada AB Clothing nanti langsung ada keluar. Ya Jalan saya juga Sido tadi Mukti. searching langsung udah paling atas. Iya, ada nomor HP-nya di situ. Iya. Tapi kalau misalnya mau pesan di website juga bisa? Di website nggak sih? Masih by WA aja. Oh masih by WA. Soalnya sensitif ya kalau produk Betul, produsen mah gitu. Betul. Kayak ada juga kejadian gitu kayak udah dipesen nih dari katalog, saya nomornya 7. Kadang suka ada agak beda lot ya. Dari katalog sama dari pas pembelian bahan. Nah itu tuh suka ada aja yang agak-agak kok gini sih gitu. Iya, miss sedikit lah mungkin ya. Jadi yang namanya produsen mah sesuatu gitu, kayaknya harus ya gitu teliti detail lah ya istilahnya detail. Iya. Jadi buat WD Villa tuh kalau misalkan mau bikin baju apalagi buat teman-teman yang punya, apalagi sekarang kan jarang nggak bisa ketemu tuh, jadi pengen baju samaan tuh langsung ke AB Clothing aja ya bikin. Bisa boleh. Minimal order nggak di AB Clothing? Minimal order sih sebenarnya nggak ada, mau satu juga boleh. Oke. Misalnya mau couple suami istri gitu dicetak foto suami sama istrinya di kaos boleh, cuman memang harganya ya tinggi karena pembebanan. Kalau di sablon mah catnya cuma buat baju itu aja gitu. Oke. Gitu. Baik, kalau gitu buat WD Villa pokoknya kalau misalkan mau membuat fashion apapun itu ya, Boleh. dari mulai wanita, pria, anak boleh. Oh anak-anak juga ada? ada. Kalau sepatu ada nggak? Sepatu belum kayaknya. Tas, Mungkin itu kalau tas ada beda divisi. Kebetulan ada adik saya. Wah semua ada ini mau Pak. Itu ada di adik saya. Mungkin boleh. Iya tadi saya cubles ada belum nggak? Sayangnya. Mungkin nanti ide baru. Ide baru. Buka Abe tambal ban ya. Bukan dibikin pabrik waduh. Kalau gitu baik, terima kasih buat WD Villa ya. Jadi buat WD Villa yang mau bikin apapun, misalkan dari baju, celana mungkin ya, baju perempuan, baju laki-laki, topi bisa mungkin ya. Bisa topi apapun itu pokoknya dari fashion yang kamu inginkan boleh aja. Langsung aja search di Google abeclothing.net. AB-nya ABE ya, ABE Clothing. Langsung aja nanti pasti ada di paling atas. Dan juga harganya dari, kalau harga mah langsung aja tanya-tanya mungkin soalnya di mesti WhatsApp ya. Jelas apa gitu. Kalau pengirimannya sendiri? Kalau pengiriman masih di dalam kota mah biasanya ada kurir ya. Iya. Ada, kalau keluar juga gampang lah sekarang mah ya. Gampang lah pokoknya, tinggal ya WhatsApp Soalnya aja lah. banyak juga yang nggak pernah ketemu sama saya, belum pernah tatap muka. Dia ada di, kalau nggak salah sekarang udah pindah, jadi dia sekarang lagi dinas di Australia. Oke. Dia pesan buat kantornya dan nggak pernah ketemu, tapi berjalan, saya masih kirim-kiriman gitu aja. Sampai sekarang masih. Luar biasa sekali itu ya. Jadi buat WD Villa pokoknya mau bikin apapun, mau bangun rumah pun ya, langsung aja kamu tinggal search di Google AB Clothing ya. Pokoknya di situ ada semuanya. Kalau gitu terima kasih buat Elia turun pisan ya. Waduh luar biasa sekali hari ini.
sangat inspiratif banget ya. Jadi buat teman-teman, satu lagi saya mau minta dong saran dari Teh Lia sendiri, mungkin dari bidang konveksi ya. Jadi buat teman-teman yang misalkan bingung lagi ngapain, terus bisa bikin baju, terus dia cuma punya mesin jahit satu misalkan ya, itu boleh kasih motivasi dah buat teman-teman dari Villa. Kalau saran mah ya jangan pernah takut buat mencoba ya, karena saya bisa bikin brand perempuan dari mencoba dulu. Terus udah mencoba ya tetap percaya diri. Kalau misalnya memang belum ada hambatan, percayalah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Tuh, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, harus sangat percaya. Harus sangat percaya. Itulah Betul. pegangannya. Believe in your life ya. Ya. Kalau gitu terima kasih buat WD Villa yang udah hadir, yang udah nonton ya. Dan terima kasih juga buat Alia, atur nuhun pisan ya. Terima kasih, ini tuh saya kan dapat BPPD. Contoh. Saya jadi tim rescue. Kalau itu buat WD Villa jangan lupa follow Instagram kita di @wadmuslim_official, dan jangan lupa juga subscribe channel ini di WD Muslim, langsung aja klik tombol di bawah. Dan jangan lupa juga like, comment, and share buat teman-teman kalian juga. Kalau itu Reza pamit dari WD Podcast, dan Teteh Lia juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.